Assalamualaikum, mahasiswa Indonesia yang cerdas. Bertemu lagi dengan saya, Kartika Chandra Kirana. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Malang. Kali ini kita akan membahas tentang sistem fazi. Kelihatan nggak di bagian depan ini ada gambar meme yang tertuliskan ambigu? Ya, sistem fazi itu terkenal dengan ambiguitasnya. Jadi masalah-masalah yang sifatnya ambigu, ini cocok deh kalian pelajari tentang sistem fazi. Disclaimer dulu ya, video pembelajaran ini terbentuk atas kerjasama dari penelitian si Pejar yang didukung oleh LPPM dan LP2M UM. Nah, terkait dengan agenda belajar tentang sistem fazi, itu sebenarnya kita sudah ada di tahap akhir ya, yaitu CPMK 1.6 menerapkan konsep fazi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, fazi itu terkenal dengan ambiguitasnya. Kadang setengah baik, kadang setengah jahat, setengah dingin, setengah panas. Maka karakter-karakter masalah yang sifatnya kabur atau tidak dapat diukur secara tepat itu sangat cocok Anda ukur menggunakan fazi. Karakteristik utamanya akan lebih mudah kalau Anda mengkuantisasikan sebuah masalah kualitatif, gitu ya. Cara kerjanya ya, fazi itu pertama kamu harus tetapkan dulu fazifikasi. Apa itu fazifikasi? Fazifikasi merupakan tahapan dalam membentuk himpunan keanggotaan fazi dari setiap variabel. Ini misalnya ya, saya ini mau memetakan anak pandai dan anak kurang pandai. Anak pandai ini kan harus punya ukuran ya. Pandai itu dalam aspek apa? Oh, dalam aspek nilai. Nilai apa di sini spesifiknya? Oh, nilai matematika misalnya. Nilai matematikanya tadi seberapa baik dan seberapa buruk. Maka kita ukur seberapa baikkah dan seberapa burukkah untuk nilai matematikanya saja. Itu artinya satu variabel punya dua keanggotaan, seberapa baik dan seberapa buruk nilai matematikanya. Kalau kita gunakan variabel yang lain, misalnya tingkat keaktifan anak di organisasi. Nah, seberapa baik dan seberapa burukkah anak tersebut dalam ikut organisasi? Kita ukur lagi. Nah, itu fazifikasi ya. Kemudian dilakukan pembentukan aturan. Oh, tadi kita sudah tetapkan bahwa ukurannya adalah nilai, ukurannya adalah keaktifan. Nah, silahkan dikombinasikan antara nilai tadi dengan keaktifannya. Bagaimana role-nya? Nah, ini penerapannya biasanya dalam bentuk if dan then. Ya, if begini, then-nya akan apa impact-nya. Lalu Anda laksanakan inferensi. Ya, inferensi saya bahas nanti. Prinsipnya dari setiap rule nanti akan keluar output. Ya, output ini Anda lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap data tadi. Oh, misalnya dengan adanya rule 1, dengan data Anda yang begini itu persentasenya 70% ya. Oh, untuk rule 2 ini 0%, nggak ada pengaruhnya. Rule 3 misalnya 30%, rule 4 0%. Berarti yang paling pengaruh adalah di rule 1 dan di rule 3. Nah, rule 1 dan rule 3 ini kalau kita ini akan ada di defasifikasi. Kalau kita ambil rata-ratanya, maka kesimpulannya apa? Gitu ya. Kurang lebih prinsipnya gitu. Kita ukur dulu seberapa baik buruknya untuk setiap variabel, lalu diukur setiap variabel dengan rule tadi, kita lakukan inferensi, melihat ya, oh rule ini pengaruhnya sekian, rule ini pengaruhnya sekian, rule ini pengaruhnya sekian. Lalu kita kalikan ya setiap pengaruh dengan output setiap variabel tadi dari setiap rule-nya untuk dilakukan defasifikasi. Ini enak lebih clear kalau langsung contoh ya. Oke, sebelum masuk ke contoh, kita harus pahami dulu fazifikasi ya. Fazifikasi tadi prinsipnya akan adalah memetakan masalah tadi bentuknya. Masalah tadi itu seberapa baik buruknya itu dalam model bagaimana gitu. Nah, maka untuk memodelkan itu paling mudah kalau kita bisa bentuk dalam kurva. Nah, ini ada banyak kurva yang bisa kita bentuk ya. Contohnya, satu adalah kurva linear naik. Jadi, semakin tinggi nilainya, derajatnya semakin bagus. Contoh,
Anak yang nilainya 100 itu akan jauh lebih pinter, ya. Dianggapnya lebih pinter. Maka dalam kasus ini kurva yang cocok adalah linear naik. Ya. Tapi kalau dalam kita ganti kasusnya dengan misalnya kurang pandai, ketidakpandaian anak, maka dia semakin tahtanya semakin tinggi untuk dikatakan tidak pandai ketika nilainya semakin nol, ya. Sehingga semakin sedikit nilainya, tahtanya semakin tinggi. Maka dalam kasus ini, contoh kurva yang cocok dengan kasus tadi adalah linear turun. Tapi ada anak, misalnya kalau masih dalam konteks nilai, anak yang biasa-biasa aja, ya kita melihatnya yang biasa-biasa aja. Nah, anak yang biasa-biasa aja nilainya di tengah-tengah. Dia nggak pinter-pinter banget, nilainya nggak tinggi-tinggi banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Maka dalam kasus ini, anak yang sedang-sedang saja, itu lebih cocok Anda gambarkan dengan kurva segitiga. Karena posisi tahta tertingginya ada di tengah-tengah. Gitu. Kemudian, ada juga kalau tadi kurva lini segitiga itu nilai puncak satu hanya ada di satu nilai. Tapi kalau bentuknya seperti ini ya, ini nilai tertingginya ada di rentan nilai B sampai dengan nilai C. Oke. Itu tadi karakteristiknya. Kalau linear naik semakin tinggi, nilainya semakin bagus, ya. Kalau ini semakin jelek, nilainya semakin bagus. Nah, sekarang kita bentuk persamaan ini. Ya. X min A, ya. Jadi kalau kita punya data di tengah-tengah sini misalnya, saya punya nilai A, saya punya nilai B, terus data saya ada di tengah sini. Maka saya bisa, ini kan tujuannya falsifikasi tadi untuk mengukur seberapa gitu ya. Setengah kah? Setengah pintar kah? Seperempat pintar kah? 3/4 pintar kah gitu. Sehingga kita perlu nilai berapa per berapa, logika sederhananya gitu. Kita pikir yang bawah dulu. Bawah itu adalah nilai maksimum kurang minimum. Maka di sini B dikurangi A. Ya. Berarti ketika ada data di tengah, data ini kan lebih besar tuh daripada nilai minimumnya. Berarti X-nya dikurangi dengan A. Gitu. Sekarang yang linear turun. Linear turun, polanya juga sama. Ya. Kan logikanya saya mau mengukur seberapa bodoh anak ini misalnya ya. Lah, kalau seberapa bodoh, setengah bodoh kah? 2/3 bodoh kah? 1/4 bodoh kah? Atau 0 bodoh kah gitu. Berarti kalau berapa per berapa, logikanya adalah yang bagian bawah maksimum kurang minimum lagi ya. Berarti B dikurangi dengan nilai A. Nah, data kita ada di tengah-tengah sini kan logikanya. Nah, kalau kita ada di tengah, berarti nilai B-nya ini lebih maksimum daripada nilai yang di tengah. Ya, maka B dikurangi dengan X. Cara gampangnya kalau saya menghafal gitu ya, kalau linear naik yang bersinggungan dengan garis X adalah A. Berarti A dengan X, X-nya itu lebih besar daripada A, maka X kurangi A. Kalau yang ini, yang bersinggungan dengan garis X adalah nilai B. X ada di tengah, ada di sebelum B, sehingga B-nya lebih besar ya. B kurangi dengan X. Gitu. Maka kalau kurva segitiga ya perpaduan ini persamaan antara linear naik dengan linear turun. Kalau yang ini berarti bedanya hanya ada di sini tuh. Pada rentang berapa sampai berapa itu dia akan bernilai 1. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Ini misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau mengelompokkan anak IPA berdasarkan nilai matematika dan fisikanya. Nah, kita sudah punya nih persamaan untuk mengukur seberapa tinggi nilai IPA-nya dan seberapa rendah nilai IPA-nya dengan linear naik dan linear turun. Ya, nih linear naik, linear turun. Turun untuk mengukur seberapa rendah, linear naik seberapa tinggi untuk nilai IPA-nya. Di persamaannya kita bentuk dulu. Kalau X-nya 0 dia nggak masuk, ya. Yang ini ya, yang ini karena linearnya langsung begini, berarti yang kita perhatikan langsung ini aja, 100 ini. Maksimum minimum 0 dan 100, berarti 100 kurangi 0. Ini juga sama, 100 kurangi 0. Yang membedakan yang rendah. Rendah, ya rendah kan ini. Berarti nilai X-nya ada yang bersinggungan adalah 100. Data kita kalau ada di tengah-tengah berarti di sini, berarti 100 dikurangi dengan X. Nilai tinggi, ya, di sini yang bersinggungan dengan X adalah
nilai minimumnya adalah 0, X-nya lebih besar, berarti X kurangi dengan 0. X kurangi 0 per 100 min 0. Kalau kita punya nilai anak 40 sama 100, itu misalnya tadi baik untuk nilai matematika atau nilai fisika ya. Terus kita taunya ini nih, misalnya anaknya nilai matematikanya 40. Berarti masuk IPA nggak gitu pertanyaannya. Nah, sekarang dengan linear tadi, B min X ya, berarti kan 100 dikurangi 40, ya 100 kurangi 40 per nilai maksimum minimumnya adalah 100 dikurangi 0 sama dengan 0,6. Jadi seberapa rendah nilai matematikanya adalah 0,6. Seberapa tingginya? Ini caranya seperti ini ya, X kurangi A. Berarti di sini adalah X-nya tadi 40 dikurangi A-nya 0 berarti 40 per maksimum minimum berarti 40 per 100 berarti 0,4. Berarti seberapa rendah matematikanya bernilai 0,6, seberapa tingginya adalah 0,4. Ini cara gampangnya kalau keanggotaannya 2, kalau kamu sudah hitung seberapa rendahnya misalnya ketemu 0,6, maka seberapa tingginya langsung bisa dikurangi 1 kurangi keanggotaannya. Karena total keanggotaan rendah dan tinggi itu kalau dijumlah sama dengan 1. Oke, sekarang untuk kita hitung juga seberapa tinggi dan rendah untuk nilai fisikanya. Nilainya 100 maksimum ya. Berarti kalau 100 ini kan persamaannya 100 min 100 sudah kelihatan 0. Yang ini kan kalau kita lihat di kurvanya nilai 100 maksimum ya, berarti dia pasti akan antara nilai 0 ataupun 1 gitu. Kalau seberapa rendahnya 0 berarti nilai tingginya adalah 1. Kalau kita masukkan pun boleh Anda coba satu-satu, nanti nilainya akan sama. Oke, kita sudah tahu tadi seberapa rendah dan tinggi untuk matematika dan fisika. Maka di langkah selanjutnya kita melakukan proses inferensi, menghitung derajat keanggotaan untuk setiap rule-nya. Nah, karena di sini adalah kata kuncinya adalah untuk setiap rule, ya, maka kita bentuk dulu rule-nya, tetapkan dulu rule-nya. Contohnya, jika nilai matematikanya tinggi dan nilai fisikanya tinggi, maka dia peluangnya masuk IPA. Kalau nilainya tinggi, fisikanya rendah, nggak peluang masuk IPA. Artinya fisika penentunya. Ya, matematikanya rendah, fisikanya tinggi, masih ada peluang masuk IPA. Kalau matematikanya rendah dan fisikanya rendah, tidak punya peluang masuk IPA. Itu adalah contoh rule yang Anda bentuk. Kenapa kok begitu, Bu? Nah, itu bebas Anda menetapkan dari asumsi ketika Anda dapat data, diterjemahkan, oh saya dengan pola data yang terdahulu itu model rule-nya seperti ini, gitu ya. Tapi yang jelas dengan nilai 40 dan 100 tadi, derajat keanggotaan nilai matematikanya untuk dikatakan rendah 0,6. Ini gampangnya kalau kita bilang 60% matematikanya rendah, 40% matematikanya tinggi, gitu ya. Fisikanya gitu tadi ya, fisikanya 0% dikatakan rendah dan 100% dikatakan tinggi. Nah, sekarang kita lihat dari setiap rule-nya tadi. Kan setiap rule itu punya aturan. Ya, ini apa sih fungsi mencari 0,1 ini ya? Ya, jadi rule 1 tadi mengatakan bahwa kalau nilai matematikanya tinggi dan fisikanya tinggi, maka peluang masuk IPA-nya tinggi. Maka yang kita lihat di sini, melihat pengaruh dari nilai tingginya data tadi, dari matematika dan fisika, itu berapa peluangnya untuk menghasilkan output ya. Nah, cara untuk berapa peluangnya itu bisa menggunakan fungsi minimum, bisa menggunakan fungsi maksimum tergantung. Di sini kalau Sukamoto seingat saya salah satu metode yang digunakan adalah menggunakan fungsi minimum ya. Jadi kita lihat peluang yang paling rendah kalau kita punya data sekian sama sekian, paling rendah peluangnya berapa gitu. Oh, ini tadi nilainya matematika tinggi itu 0,4, yang tinggi 1, berarti yang paling rendah adalah 0,4. Nah, ini kita sebut dengan A1. Nah, lalu kita lihat ada Z1, artinya kita punya output versi rule 1. Kita sebut dengan Z1.
1. Ini output versi rule 1. Peluang masuknya tinggi, IPA-nya tinggi, berarti kita set nilai 1, tinggi dan rendah nanti ya. Oke, tadi rule 1. Rule 1 keluarnya 0,4 dengan output 1. Nah, sekarang kita lihat lagi di rule 2. Jika nilai matematika tinggi dan fisikanya rendah, maka peluangnya IPA tidak masuk peluang, tidak peluang IPA gitu ya. Berarti tidak berpeluang masuk IPA, artinya Z2-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung peluangnya ini terhadap data yang ada. Tadi nilai matematika tingginya 0,4 ya. Di sini nilai 4. Fisika rendah. Nah, ini nilainya 0. Nah, ini salah ya harusnya. Ini harusnya 0. Ya, nilai minimum antara 0,4 dengan 0 kan harusnya 0. Jadi A2-nya 0, Z2-nya juga 0. Oke, sekarang kita lanjut ke rule 3. Rule 3 mengatakan bahwa kalau nilai matematikanya rendah dan fisikanya tinggi, maka dia berpeluang masuk IPA. Peluang masuk IPA berarti kita sepakati tadi Z3 adalah 1. Z3 itu artinya output versi rule 3. Ya. Kemudian A3 atau peluangnya atau persentasenya itu adalah didapat dari nilai matematika rendah. Berarti 0,6 di sini ya. Nilai matematikanya rendah dengan fisikanya tinggi. Nah, 0,6 dengan 1 ini berarti 0,6 yang paling rendah. Berarti untuk mendapatkan Z3, dia peluangnya adalah 60%, kasarannya gitu ya. Oke. Selanjutnya, di rule 4, ini tidak berpeluang masuk IPA, berarti Z4-nya adalah 0. Nilai matematikanya rendah, fisikanya rendah. Berarti yang kita lihat adalah yang rendah-rendah. Nilai matematikanya 0,6, nilai fisikanya 0. Berarti yang paling minimum adalah 0. Sehingga tadi kita dapatkan ya Z versi rule sekian ya. Dengan nilai A tadi ada 0,4, harusnya di sini 0, ini 0,6, ini 0 gitu ya. Lalu kita kalikan. Jadi ini adalah proses yang kita sebut defasifikasi. Defasifikasi itu adalah mengembalikan nilai output dan besar kontribusi setiap rule terhadap data yang ada untuk diambil satu buah nilai untuk dijadikan sebagai output. Jadi misalnya tadi A1-nya tadi 0,4 dikalikan dengan Z1-nya 1. Gitu ya, sampai seterusnya dibagi dengan total dari A-nya, sigma A. Nah, ini ketemu adalah 1 per 1, nilainya sama dengan 1. Sehingga tadi kita ketemukan Z star-nya ini adalah sama dengan 1. Maka untuk anak yang nilainya 40 dengan fisikanya 100, maka dia tetap berpeluang masuk IPA. Gitu ya. Jadi untuk memudahkan Anda untuk memahami. Ini saya skip ya. Nah, berarti sudah paham belum? Kalau untuk tahu bahwa Anda memang paham, coba nih, kerjakan yang di bawah ya. Oke, ini kan tadi sudah teori. Sekarang kita coba praktikum. Cek praktikumnya di link berikut. Oke, untuk memantapkan, kita coba kerjakan tugas rumahnya ya. Lihat di layar untuk halaman berapanya. Oke, kita lanjut nanti untuk video selanjutnya ya. See you.